Saya ucapkan pertama-tama selamat pagi sebagai gembala jemaat Big Shalom kepada seluruh jemaat Big Shalom dan seluruh saudara-saudara sekalian yang kami kasih dimanapun Anda semua berada. Pagi ini kita bertemu lagi melalui live Facebook. Dan saya mengharap saudara-saudara tetap bersukacita. Jangan kehilangan sukacita. Dan tetaplah bersemangat untuk mengiring kepada Tuhan. Sampai atau supaya keadaan semakin baik. COVID-19 cepat berakhir dan bencana berlalu. Dan ini harapan daripada kita sekalian. Dan kita akan menyanyikan pada kesempatan ini, saudara sekalian, satu pujian untuk bersama-sama kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada satu pujian yang mengatakan anak Allah. Yesus namanya, dia menyembuhkan dan menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Namanya, semua menyanyikan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, saudara sekalian, Dia hidup dan ada hari esok. Kita tidak takut menghadapi hari esok, bukan? Karena kita tahu apapun yang terjadi, maka kita memiliki satu jaminan yang pasti, yaitu surga yang menjadi tempat kediaman kita. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang pegang hari esok. Dia yang menentukan kehidupan kita. Sebab itu, biarlah kita hidup dengan bersukacita. Jangan kita berputus asa. Jangan kita berduka. Tetapi biarlah kita hidup bersukacita di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah. Dan bersukacitalah selalu. Dan kita mau hidup di dalam sukacita. Karena kita tahu bahwa kita memiliki hari esok. Mari kita menyanyikan kembali nyanyian ini. Nyanyian yang sangat sederhana bagi kita. Anak Allah, Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan ketika kita sakit. Dia yang sudah menyucikan segala dosa-dosa kita. Sehingga dosa kita menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba. Dia sudah mati tebus dosa-dosa kita. Dan kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Bahwa Tuhan kita hidup, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Berarti sebab Dia hidup. Sebab
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita di dalam penyembahan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Engkau hidup. Kami merendahkan diri. Kami mau menyembah Engkau. Engkaulah Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang layak menerima segala pujian. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan-Mu berarti bagi kami. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mengucapkan syukur. Kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki hari esok. Kami sembah Engkau, Tuhan yang hidup. Kami menyembah Engkau, Tuhan yang hidup. Oh haleluya. Engkau yang layak menerima semua pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu
sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Bapa. Kami besarkan Engkau. Sungguh Engkau besar. Kami mau serahkan pada kesempatan ini akan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang akan Tuhan menjamah kami sekalian. Mungkin tanah hati kami menjadi kering, basahilah dengan firman dan Roh-Mu yang kudus. Kami merindukan air seperti rusa merindukan air. Dan biarlah kami minum daripada firman-Mu yang kudus, Bapa. Supaya bejana hidup kami dipenuhkan dengan firman-Mu yang kudus. Dan keluar melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami. Yang memuliakan nama daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekalian. Biarlah mereka memiliki keyakinan, kepercayaan yang tetap kuat di dalam Engkau. Bahwa Engkau hidup. Dan kalau Engkau hidup, kami memiliki hari esok. Kami tidak gentar dalam kehidupan ini. Karena kami tahu satu perkara. Bahwa Tuhanlah yang memegang hari esok itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi lah berkata-katalah kepada kami. Tuntunlah kami di dalam jalan kebenaran. Jalan daripada Tuhan. Yang kami tahu bahwa ujungnya membawa kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati firman-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau membuat mujizat terjadi melalui firman-Mu yang kudus. Supaya kuat kuasa-Mu menjamah kami. Kuat kuasa-Mu mengkuatkan, memulihkan kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Injil Matius, di dalam pasal yang ke-28, ayat 5 dan 6. Yang merupakan pernyataan daripada malaikat untuk menyatakan kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus bahwa Yesus telah bangkit. Nah, di dalam merayakan Paskah atau Passover yang berarti melewatkan, banyak orang mengharapkan supaya mujizat terjadi seperti ketika Yesus menimpakan tulah murka yang ke-10 untuk membebaskan Israel daripada perbuatan di mana Tuhan melewatkan rumah-rumah bangsa Israel yang ambang pintunya ditandai dengan darah anak domba. Melalui Paskah, banyak orang berharap mujizat darah terjadi kembali. Di mana pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah dapat melindungi dari wabah
yang pada saat ini terjadi, yaitu wabah COVID-19. Dan mujizat yang kedua, mereka juga berharap supaya murka Allah melalui wabah karena manusia sombong, merasa bisa tanpa campur tangan Tuhan, melupakan peranan Tuhan, menyingkirkan peranan Tuhan dalam kehidupannya. Murka itu menjadi surut atau berhenti. Karena semuanya ini terjadi disebabkan oleh karena manusia sombong. Dan Allah benci kesombongan. Dan melalui penyakit mematikan ini, membuahkan hasil di mana orang-orang mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mulai meminta pengampunan. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi atau jarang terjadi. Dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Supaya wabah ini atau tulah ini atau murka Allah ini, kalau kita katakan ini murka Allah, cepat berlalu. Kita tentu berdoa memohon mujizat Paskah terjadi. Ada perlindungan dan supaya tulah itu berhenti. Saat ini kita merayakan Hari Raya Paskah atau yang disebut juga di negara-negara barat sebagai Easter. Tapi saya lebih suka menyebut sebagai Hari Raya Paskah, yaitu mengenai kebangkitan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia telah bangkit, dia hidup. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-28, saudara bisa membukanya, di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, yang menjadi dasar renungan kita. Akan tetapi, dikatakan demikian, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Saya garis bawahi lagi. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ini yang menjadi renungan kita. Malaikat Tuhan menyampaikan firman Allah yang harus disampaikan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, yaitu Maria ibu Yakobus menurut Injil Markus dan Lukas. Nah, kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama-tama kita akan merenungkan kata-kata malaikat ini, jangan takut. Kisahnya diawali setelah Sabat lewat, Sabat orang Yahudi, hari Sabtu, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu menurut kalender kita. Pergilah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus menengok kubur Yesus. Dan dikatakan terjadilah gempa yang besar. Dan malaikat Tuhan turun dari langit, menggulingkan batu penutup kubur Yesus, dan duduk di atasnya. Kejadian-kejadian ini mengakibatkan, yang pertama, penjaga-penjaga kubur ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat siapa mereka yang menjaga kubur daripada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 64 dikatakan,
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat," yaitu istilah yang dipakai untuk Tuhan Yesus Kristus, "sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu diperintahkanlah untuk menjaga kubur ini sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Mereka, penjaga-penjaga, ditugaskan oleh Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Tujuannya cuma satu, supaya mayat Yesus tidak dicuri. Dan mengatakan dan tersiar kabar bahwa Yesus bangkit. Apa yang terjadi ketika gempa terjadi? Dan melihat sosok yang asing berwajah seperti kilat dan berbaju putih seperti salju. Penjaga-penjaga kubur ketakutan. Sampai seperti orang mati, artinya tidak bisa lari. Pernahkah kita mengalami ketakutan sampai tidak bisa lari? Melihat gempa terjadi, mereka takut. Dan saya dapat membayangkan, ketika gempa terjadi, mereka ingin lari. Lalu kemudian ditambah dengan penampakan sosok yang berpakaian putih, berwajah bagaikan kilat. Yang saya bisa bayangkan kilat yang menyambar-nyambar, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Takutnya itu bertambah. Pikirnya mereka melihat hantu. Sampai-sampai ketakutan dan mereka tidak bisa lari untuk menyelamatkan diri. Nah, kita melihat hal yang kedua. Bagaimana dengan Maria dan Maria ibu Yakobus? Kedua Maria ini juga mengalami ketakutan yang sama. Tetapi malaikat ini berkata kepada kedua Maria ini, "Jangan takut." Mungkin penjaga kubur mendengar kata-kata malaikat. Namun kata-kata "jangan takut" hanya ditujukan khusus bagi kedua Maria. Karena mereka adalah orang-orang yang percaya dan pengikut Yesus. Jangan takut gempa. Jangan takut penampakan dirinya. Aku bukan hantu yang datang untuk melakukan yang jahat. Tetapi aku datang untuk menyampaikan kabar baik. Itulah kata-kata yang tersirat di dalam kata-kata "jangan takut". Tapi jangan takut juga diperuntukkan bukan hanya bagi kedua Maria itu. Tetapi jangan takut juga diperuntukkan bagi semua yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Apakah saat ini kita takut oleh karena COVID-19? Apakah kita takut oleh karena kita tidak melihat lagi masa depan yang baik? Kita kehilangan pekerjaan. Dan di saat-saat di mana kita takut, maka kata-kata "jangan takut" itu diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut menghadapi semuanya.
Karena Tuhan menyertai kita. Ini janjinya sampai kepada kesudahan zaman. Nah, kadang-kadang jangan takut ini, saudara sekalian, membuat orang menentang suatu bahaya. Saya katakan bahwa jangan takut bukan berarti kita boleh menentang bahaya. Bahaya yang dapat dihindari, hindarilah. Saya ambil suatu misal ketika kita berjalan dan di muka kita ada lubang yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita tidak akan menginjak lubang yang dalam itu. Yang kita lakukan secara refleks, secara spontan, adalah menghindari lubang tersebut. Supaya kita tidak terperosok ke dalam lubang, sehingga melukai kaki kita, membuat kaki kita patah, membuat kaki kita kesleo. Tapi kita menghindari lubang itu, dengan demikian kita selamat. Nah, masalahnya saudara sekalian, bagaimana jika kita tidak dapat menghindari? Maka di sini sikap yang harus kita ambil. Jangan takut menghadapi bahaya itu. Kita hadapi dengan iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa Dia ada di sisi kita. Dia ada di dalam hati kita. Di dalam Mazmur 50 ayat 15, dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ayat ini saya senang sekali, saudara sekalian. Jadi di dalam situasi yang sulit, yang bisa menimbulkan bahaya, yang mengancam anak-anak Tuhan, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan dapat meluputkan, menyelamatkan kita dari mara bahaya? Dari kebuntuan yang kita hadapi, dari sakit penyakit, dari kehidupan ekonomi negara di mana kita tinggal. Karena, ingat, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong dan menyelamatkan kita, supaya pertolongan dan keselamatan yang kita peroleh, kita dapat membesarkan dan memasyurkan nama Tuhan. Ketika dalam kesesakan berserulah, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Hatinya penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan belas kasihan, di mana Ia selalu tergerak ketika kita memohon belas kasihannya. Nah, kata yang kedua yang kita renungkan, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sekali lagi, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Ini inti yang diucapkan malaikat Tuhan kepada dua Maria, bahwa Yesus telah bangkit. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Dan tempat Ia berbaring, tempat yang kosong. Tidak ada Yesus di sana. Nah, kita akan merenungkan kata-kata daripada malaikat ini. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Nah, kita melihat, saudara-saudara sekalian, banyak lawan, musuh yang membenci Tuhan Yesus Kristus, mencoba untuk menghancurkan mengenai kenyataan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pendapat yang pertama adalah pendapat daripada Mahkamah Agama. Dikatakan ketika penjaga-penjaga melaporkan apa yang terjadi kepada imam-imam kepala mengenai
gempa bumi, juga mengenai penampakan malaikat. Maka di dalam Matius 28 ayat 12 dan 13 dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Mereka menyuap, mereka menyogok, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Rekayasa ini dibuat oleh mahkamah agama karena mereka takut bahwa pengikut-pengikut mereka banyak yang akan meninggalkan mereka, atau dengan istilahnya murtad dengan kebangkitan Yesus. Maka mereka membuat suatu rencana yang jahat. Mereka memberi suap. Yang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa suap itu tidak boleh diberikan dan tidak boleh diterima. Sebab suap itu membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Imam-imam kepala ini memberikan suap, lalu mengajak serdadu-serdadu untuk berbohong, menfitnah, dengan mengatakan murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus. Oleh karena itu kubur itu menjadi kosong. Yesus tidak bangkit, namun mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, pada saat ini, saudara sekalian, kita coba merenungkan kata-kata ini. Apakah benar-benar murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus? Ini yang menjadi permasalahan. Nah, saya hanya mengatakan, saudara sekalian, kalau kita berpikiran sehat, coba pikir, apakah murid-murid berani curi mayat yang dijaga kuburannya oleh serdadu-serdadu yang bersenjata? Tentunya hal ini merupakan hal yang mustahil. Orang berani melawan serdadu yang bersenjata. Ini hanya merupakan satu kebohongan untuk menghancurkan kenyataan, kebenaran tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kita melihat lagi pendapat orang, saudara sekalian, tentang kebangkitan Yesus. Ada pula orang yang mengatakan bahwa Yesus mati suri. Kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Yesus tidak mati 100%. Nah, saya membayangkan, saudara sekalian, kalau dikatakan Yesus tidak mati 100%, berarti Yesus hanya pingsan ketika disalibkan. Karena itu ia bisa hidup kembali. Namun, saya tegaskan di sini, kalau Yesus tidak mati benar-benar, maka pengorbanan anak domba Allah tidak sempurna. Di dalam perjanjian lama, dikatakan anak domba mati karena disembelih. Baru setelah itu dikorbankan. Dan ini simbol Yesus, anak domba Allah, yang benar-benar mati dan dikorbankan. Dan melalui kematiannya, Allah mengampuni kita, menyelamatkan kita. Nah, kita pada saat ini masuk di dalam bagian berikutnya, yaitu bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama, ada mereka yang mencoba untuk menghancurkan kebenaran kebangkitan Yesus. Bagian yang kedua, apa yang menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit?
Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat? Ini yang pertama. Ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Orang yang bangkit tidak tinggal di antara orang mati tentunya. Tapi Alkitab mengatakan hanya orang yang hidup kerasukan setan, yang gila, yang senang tinggal di kuburan, di antara orang-orang mati. Tapi Yesus tidak ada di sini lagi. Karena ia hidup. Nah, hal yang kedua, saudara sekalian, bukti yang kedua, malaikat ini mengingatkan akan kedua wanita ini tentang perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa ia akan bangkit. Yesus mengatakan berkali-kali, memberitahu mengenai penderitaannya, kematian, dan kebangkitannya. Di dalam Matius 12 ayat 38-40, dikatakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda padamu. Oleh karena apa? Oleh karena di latar belakangi saudara sekalian, bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa daripada Allah. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan ia akan bangkit. Sekali lagi, permintaan tanda ini dilatar belakangi oleh karena Yesus dituduh mengusir setan dengan penghulu setan atau Beelzebub. Namun Yesus mengatakan dengan kuasa Allah. Nah, saudara dapat membuka di rumah di dalam Matius 12 ayat 24 dan 28. Nah, ketika mereka meminta tanda, Yesus memberikan tanda Nabi Yunus. Ia berdiam di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan memiliki persamaan bahwa Yesus akan tinggal di perut bumi selama 3 hari 3 malam, dan kemudian dia akan bangkit. Nah, bukti yang berikutnya, saudara sekalian, yang ketiga. Maka bukti yang berikutnya terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 18-21, di mana kembali orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Apa tindakan Yesus saat itu? Ia membersihkan bait Allah dari pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang. Dan memang, bait Allah harus bersih. Dan bait Allah ini juga menggambarkan kehidupan kita. Sebagai bait Allah, tempat kediaman daripada roh Allah. Harus dijaga kebersihannya. Karena Tuhan itu kudus. Maka dia juga menuntut supaya kehidupan kita kudus. Supaya dapat menjadi tempat kediaman daripada roh Allah. Nah, saudara sekalian, jawab Yesus kepada mereka, kita lanjutkan, rombaklah bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Mempersamakan tubuhnya dengan bait Allah. Karena memang hidup manusia itu adalah bait Allah. Dalam 3 hari, ia akan bangkit. Namun tanda-tanda ini tidak mereka dapat mengerti. Ketika Yesus mempersamakan kebangkitannya dengan Yunus di dalam perut ikan. Mempersamakan kebangkitannya dengan bait daripada Allah yang diruntuhkan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus juga memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan khusus kepada murid-muridnya, Yesus memberitahukan mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dengan kata-kata yang sangat jelas. Tidak lagi menggunakan persamaan-persamaan. 4 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Nah, saya ambil 1 ayat saja di dalam Matius 20 ayat 18 dan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya diolok-olokkan, disesah atau dicambuk, dan disalibkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, walaupun dengan kata-kata yang jelas, murid-muridnya juga kurang dapat menangkap kata-kata itu, saudara sekalian. Bukti yang berikutnya, ia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iman yang rusak karena melihat kematian Yesus dipulihkan melalui penampakan diri, supaya mereka kembali percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Apakah pada saat ini kita percaya Dia hidup? Dia ada di sisi kita dan di dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dia menyertai kita. Tidak akan meninggalkan kita. Dalam suka dan duka. Sehat dan sakit. Di dalam hari yang baik maupun hari yang tidak baik. Yesus menyertai kita. Sampai akhir zaman. Nah, kita masuk dalam bagian yang ketiga. Sekarang, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Nah, ada beberapa bagian, saudara sekalian, yang saya hendak bicarakan. Yang pertama-tama, pengandai-andaian. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19, tapi kita hanya baca ayat 16. 1 Korintus 15 ayat 16. Saudara baca sendiri dari ayat 12 sampai 19. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Apa arti kata-kata ini? Artinya kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada pengharapan untuk orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Namun karena ia bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Sebab itu ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi.
trompet daripada Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita melihat saudara sekalian, pada saat rapture terjadi, kita percayakah mengenai rapture? Pengangkatan orang-orang saleh, Tuhan mengangkat gerejanya. Apakah kita percaya bahwa Dia datang untuk mengangkat gerejanya supaya kita dapat tinggal bersama-sama dengan Dia? Dan apa yang terjadi ketika rapture? Ketika rapture, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan lebih dulu dibangkitkan. Bayangkan saudara sekalian, kalau ada kebangkitan orang-orang mati, maka kita melihat banyak kubur-kubur yang terbuka. Maka orang-orang yang mati dibangkitkan. Dan kita yang masih tinggal, kita akan diubahkan. Dan kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, inilah yang dikatakan rapture. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 4, saudara-saudara membaca sendiri, di dalam 1 Tesalonika 4, pasal sebelum 16 dan sesudah 17, maka dikatakan demikian. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sia kepercayaan kita. Apa yang kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan? Nihil, nol, kita tidak memperoleh apa-apa. Apa yang kita peroleh ketika kita percaya kepada Dia? Saya percaya bahwa Tuhan nggak bisa menolong kita. Karena Dia mati dan tidak bangkit. Kita tidak memiliki hari esok. Kita mengharapkan mujizat Tuhan Yesus dan mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena Dia mati dan tidak bangkit. Pemberita-pemberita Injil berdusta karena memberitakan Kristus yang telah bangkit. Jadi kalau ada pemberita Injil yang memberitakan Yesus bangkit, mereka berdusta karena kenyataannya Yesus nggak bangkit. Kita masih hidup dalam dosa-dosa kita. Binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, kita paling malang dari segala manusia. Karena menaruh pengharapan pada Kristus yang mati. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya? Ia bangkit. Ia hidup. Sehingga pengharapan iman percaya kita kepada Dia tidak menjadi sia-sia. Ya, Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Mampu melindungi kita. Tuhan yang mampu untuk memberkati kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Yang kedua, saudara sekalian, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita sekalian? Yang kedua adalah bahwa Dia menang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, dikatakan 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir, yang dikalahkannya ialah maut. Kemenangan daripada Yesus tidak bisa dilepaskan daripada dua hal. Yaitu kemenangan di dalam kematian
dan kebangkitannya. Di dalam kematian dan kebangkitan, Ia berhasil untuk membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Ia berhasil untuk menghancurkan kebinasaan. Ia berhasil untuk menyelamatkan kita daripada maut, daripada kebinasaan kekal, daripada penghukuman dari Allah, yaitu di dalam tasik api yang menyala-nyala. Dan kemenangan ini, saudara sekalian, diberikan kepada manusia yang hanya dapat diterima kemenangan ini dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menerima kemenangan atas dosa? Kita menerima keselamatan itu, kita dapat menerima keselamatan itu hanya dengan iman percaya kita. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada satu nyanyian paduan suara yang mengutip di dalam firman Tuhan. Sebetulnya nyanyian itu mengatakan bukan langkah yang pertama, tetapi terakhir, di mana kita mempertahankan iman itu yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, yang menyelamatkan kita bukan langkah yang pertama, namun yang terakhir. Apakah kita dapat mempertahankan iman percaya kita di dalam kehidupan ini sampai Tuhan memanggil kita kembali? Hal yang ketiga, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Kalau hal yang pertama, saudara sekalian, itu mengenai pengandai-andaian, maka hal yang kedua, dia menang. Dan kemudian hal yang ketiga, dia hidup. Dikatakan di dalam Kisah Fatsal yang kelima ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang telah kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus tidak tetap di dalam kubur. Kalau tidak bangkit, kita hanya menyembah dan berdoa kepada sosok yang mati. Seperti yang dilakukan saudara sekalian, kalau kita melihat di daerah-daerah di mana orang-orang berdoa, menyembah, berdoa, memohon pertolongan kepada makam-makam yang dianggap dapat menolong kepada mereka. Kalau Yesus tidak bangkit, Ia tidak dapat mendengar doa kita. Namun Ia bangkit dan hidup, dan tidak ada di antara orang mati. Nah, walaupun firman Tuhan jelas mengatakan dia bangkit dan hidup, ada saja orang-orang yang berdoa di makam Yesus. Ketika melawat ke kubur Yesus, minta supaya dikasih keturunan, oleh karena menikah beberapa waktu lamanya dan tidak mendapat keturunan, minta supaya diberkati usahanya, minta supaya disembuhkan. Tetapi saya mengatakan sekali lagi bahwa kubur itu kubur yang kosong. Ia tidak ada di sana. Di mana ia? Ya ada di mana-mana. Ia ada di antara dua orang atau lebih yang berkumpul di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak berarti, saudara sekalian, kalau perkumpulan itu sedikit,
Tuhan tidak hadir, tapi Tuhan katakan kalau 2 orang, cukup 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah mereka. Ia ada di sisi kita, dan Ia ada di hati kita. Ia dekat dengan kita. Ingat nyanyian yang beberapa waktu yang lalu kita nyanyikan bersama-sama. Ia hanya sejauh doa. Ia hanya dapat kita kunjungi melalui doa kita. Dan ketika kita berdoa, maka kita sampai kepada hadirat daripada Tuhan. Dia tidak jauh daripada kita. Manusia tidak dapat mendatangi Tuhan dengan pesawat, antariksa sekalipun, dia tidak dapat mendatangi Tuhan. Tuhan hanya dapat didatangi dengan doa kita. Yesus hidup. Ia bisa mendengar teriakan minta tolong kita dan sanggup menolong dan menyelamatkan kita di dalam situasi yang sulit sekalipun. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah percaya bahwa Ia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 2, yang beberapa kali saya ambil ayat ini, dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kata-kata Ayub ini harus juga menjadi kepercayaan kita. Ayub percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Apakah kita juga percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu? Kuatkan iman percaya kita bahwa Dia mampu melakukan segala sesuatu. Hanya satu yang Dia tidak dapat lakukan, yaitu yang namanya kegagalan. Jangan gentar menghadapi segala perkara. Jangan kita takut. Jangan berputus asa. Ingat, kita memiliki Allah yang hidup. Dialah penolong kita. Dialah penyelamat kita. Pelindung yang melindungi kita. Dan Dia pemberi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara sekalian, kita akan menyanyikan bersama-sama satu pujian pada kesempatan ini, saudara sekalian. Dan pujian ini merupakan pujian penyembahan, di mana kita akan bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam pujian ini bahwa Dia Tuhan. Dia Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Sambil kita menyembah kepada Dia, kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan.
Dia Tuhan, Dia Tuhan, yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Is Lord, is Lord, is Lord. He has risen from the dead, for He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, for He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Bahasa Indonesia, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Haleluya. Yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Benar Engkau Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan, yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sekali lagi, Dia Tuhan, Dia Tuhan, yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, yang telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Kami mau mengakui Engkau Tuhan. Kami mau mengakui dalam pengakuan iman kami, Engkau hidup. Engkau berkuasa, mampu melakukan segala perkara. Engkau Tuhan kami. Kami memuliakan nama-Mu. Kami membesarkan nama-Mu. Semua lutut bertelut di hadapan-Mu. Tidak ada satu kuasa yang lebih besar daripada Engkau. Semua lidah mengaku pada akhirnya bahwa Engkau-lah Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang memegang kendali dunia ini. Engkau yang memegang kehidupan kami. Semuanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. 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 Engkau yang tahu Tuhan, saat ini apa yang kami hadapi. Engkau yang tahu kesulitan kami. Mungkin oleh karena kami tidak dapat bekerja, tapi kami percaya Engkau Jehovah Yireh yang memperlengkapi apa yang kami butuhkan. Engkau yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua yang mendengar khotbah ini dalam tangan-Mu, Bapa. Kuatkan iman percaya mereka untuk percaya bahwa Engkau hidup dan Engkau memiliki kuasa yang tidak terbatas, mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu, dan tidak ada satu kuasa yang dapat memiliki mereka kecuali Engkau. Dan yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan iman yang kuat. Sampai kami satu kali kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi semua yang hadir. Dan kami doakan Tuhan untuk COVID-19. Biarlah Paskah ini memberi mujizat bagi kami sekalian. Melindungi kami, orang-orang yang memiliki tanda darah di ambang pintu hati kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya tulah ini berakhir. Kami berdoa supaya keadaan kembali menjadi normal, di mana kami dapat melakukan tugas kami masing-masing. Keadaan menjadi normal karena kami merindukan untuk beribadah,
berkumpul bersama-sama sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan pada saat ini semua upaya pemerintah untuk mencari obat, untuk menemukan vaksin. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati usaha ini. Kalau kami taruh di bawah kaki-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit, berikan penghiburan-Mu, dan berbelas kasihanlah kepada mereka. Dan Engkau memberkati Tuhan para dokter, jurawat yang menangani dengan perlindungan yang khusus. Terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Sebelum kita tutup ibadah ini, maka saya akan menyampaikan berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah anugerah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati mengatakan bersama-sama, amin. Nah, sebelum kita mengakhirinya, saudara sekalian, saya akan menyampaikan kepada semua saudara-saudara sekalian, yaitu selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap bersukacita dan bersemangat. Amin.